Selamat sore saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Kadinida. Sudah setahun kita berpisah, ya maksudnya terakhir Syafaat Malam menyapa Anda di akhir bulan Desember 2023 dan sekarang sudah bulan Januari minggu kedua 2024. Jadi selamat tahun baru juga untuk Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda? Apakah ada yang baru? Ya barangkali belum ada ya, ini baru tanggal 8, baru minggu kedua di bulan Januari. Dan barangkali sebetulnya di tahun baru itu tidak ada yang benar-benar baru. Coba bayangkan, Anda menantikan tahun baru bersama dengan keluarga, ya, saya juga begitu ya, menantikan tahun baru, pergantian tahun, detik-detik pergantian tahun begitu jam 12.00 atau jam 00, dar, orang menyalakan kembang api dengan meriah ya, bernyanyi Happy New Year dan sebagainya, tapi segera setelah kembang api itu lenyap, pendar-pendarnya hilang, kembali menjadi hari yang biasa ya, hari yang baru tentunya, dan tentunya nggak beda-beda banyak hari itu ya dengan hari kemarin. Jadi sebetulnya kitalah manusia yang meletakkan makna pada pergantian waktu, pada pergantian hari, pada pergantian bulan, pergantian tahun. Kitalah yang memaknainya. Dan karena itu, bagaimana kita harus memaknai tahun yang baru ini? Banyak orang mengatakan sebetulnya tadi ya, seperti tadi, tidak ada yang berubah. Karena kita pun punya, karena kita bisa menemukan ungkapan yang sama. Di kitab Pengkhotbah misalnya dikatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada yang baru. Hari berganti hari, musim berganti musim. Sebetulnya sama saja. Tapi Pengkhotbah juga selalu mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ada yang berganti di situ, ada yang berubah, ada yang baru. Nah itulah hidup kita saudara. Kita hidup di antara kedua hal ini. Kita selalu hidup di antara ketegangan antara yang tidak ada yang berubah, menetap dengan yang berubah, yang dinamis, yang berganti. Kalau kita hanya mau hidup di satu sisi, berubah, kita terus berganti-ganti tanpa ada yang pasti. Tetapi kalau kita mau cuma hidup dalam kepastian, tidak mungkin juga saudara ya, karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Karena itu kita Pengkhotbah juga dengan bijak mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu tidak pada waktunya. Tetapi manusia tidak selalu bisa memahami sepenuhnya karya Tuhan itu. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk berusaha memahami karya Tuhan. Dan barangkali kita tidak bisa langsung segera memahami. Kita perlu waktu untuk memahami karya Tuhan. Bahkan mungkin sampai akhir hidup kita ada bagian-bagian dari karya Tuhan yang tidak kita bisa pahami. Kalau begitu, bagaimana kita menjalani hidup kita? Dengan keyakinan, dengan iman percaya. Seperti kata Pengkhotbah, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya rasa dengan keyakinan itulah kita bisa menjalani tahun 2024 ini. Kita boleh membuat rencana, kita harus membuat perencanaan dengan bijak, dengan teliti. Kita harus berusaha menjalankannya juga dengan cermat, dengan teliti, dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita juga harus terbuka pada perubahan, pada kemungkinan apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Kadang-kali kalau hal itu kita alami, kita akan kecewa, kita akan menjadi gusar. Tapi jangan-jangan saudara, dalam hal-hal yang tidak kita rencanakan, dalam hal yang berjalan tidak sesuai rencana kita, jangan-jangan disitulah justru Tuhan sedang bekerja membuat sesuatu yang indah bagi kita. Mungkin kita belum bisa pahami sekarang, mungkin ketika kejadian itu kita alami kita juga belum bisa memahaminya. Mungkin sampai akhir hidup kita pun kita tidak bisa memahaminya. Apakah itu hal yang tidak berjalan sesuai rencana, mungkin sakit penyakit, mungkin ada satu kondisi situasi
yang membuat perencanaan kita berantakan, misalnya pandemi yang 3 tahun lalu terjadi, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang membuat apa yang kita rencanakan tidak bisa berjalan seperti yang kita mau. Tapi sekali lagi kata pengkhotbah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu, sekalipun kita tidak dengan mudah bisa memahami. Karena itu mari di awal tahun ini selain kita memohon agar Tuhan boleh menyertai setiap perencanaan kita, tetapi kita juga memohon hati yang bijak, hati yang berhikmat, sehingga ketika apa yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai rencana kita, Tuhan membukakan mata hati, pikiran, dan iman kita untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah. Selamat malam, selamat tahun baru. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa di tahun ini Kau akan terus menyertai kami. Kau akan memimpin kami mengarungi masa-masa yang kami belum ketahui dengan satu kepastian bahwa Tuhan beserta kami. Karena itu kami mau berdoa untuk kehidupan kami, untuk hidup bersama kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam menjelang pemilu yang makin mendekat. Biarlah dalam pemilihan itu memang terpilih orang-orang yang memiliki hati yang terpanggil untuk melayani bangsa dan negara masyarakat kami. Sertai agar suasana menjelang dan pada saat dan sesudah pemilu boleh berlangsung dalam damai, bahkan dalam sukacita. Dan pimpin para pemimpin yang menyelenggarakan pemilihan ini agar boleh berlangsung juga dengan adil dan tertib. Kami berdoa untuk gerejamu, untuk gereja kami, berhikmat agar segala pelayanan yang dilakukan boleh membawa berkat baik bagi kami, anggota jemaat, simpatisan, dan juga untuk setiap orang yang Tuhan pertemukan, untuk lingkungan kami. Kami berdoa untuk kegiatan praraker, program majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat pada tanggal 13, biarlah boleh menjadi sarana kami semua untuk mempersiapkan pelayanan di tahun pelayanan yang baru mendatang. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam segala pergumulan mereka yang bergumul dengan keadaan-keadaan ekonomi, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk segala cita-cita mereka, biarlah Tuhan yang pimpin, berkati, dan sertai. Kami berdoa untuk relasi di antara anggota keluarga, berikan kerendahan hati, berikan kerelaan untuk saling melayani, saling mendengarkan, saling memahami agar hidup keluarga boleh terbangun dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, terutama bagi mereka yang di semester ini akan memasuki berbagai penilaian akhir, khususnya di jenjang akhir pendidikan. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan kondisi kesehatan anggota-anggota keluarganya, baik karena sakit ataupun usia lanjut, sakit yang panjang menahun, sakit yang berat, yang sedang bergumul dalam masa perawatan, pemulihan, ataupun merencanakan suatu tindakan medis. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pemulihan, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita dalam segala sesuatu. Kami mau menyerahkan hidup kami malam hari ini dalam istirahat kami, dan tentunya di sepanjang tahun 2024 hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.